Pemirsa, di tengah banyaknya kabar rumah tangga selebriti dengan isu perselingkuhan dan perceraian, rumah tangga penyanyi Cinta Penelope juga kembali jadi sorotan. Setelah 3 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, kapal yang dibangun Cinta bersama sang suami, Taha Gokhan Arikan, akhirnya karam. Cinta diketahui menggugat cerai suaminya. Gugatan cerai tersebut sudah diperiksa dan dikonfirmasi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nama tersebut memang benar, sudah mendaftarkan perkaranya dengan jenis perkara itu gugatan perceraian. Gugatan dilayangkan tanggal 3 Juli 2023, sedangkan terdaftarnya di tanggal selanjutnya. Yang mengajukannya adalah penggugat dengan nama yang barusan disebut, yaitu Princess Cinta Penelope melawan Taha Gokhan Arikan bin Mehmet. Gugatan diajukan secara e-court atau elektronik dengan nomor perkara nomor 2280/PDTG/2023 PAJS. Itu dia. Diketahui Cinta mendaftarkan gugatan cerai secara e-court melalui kuasa hukumnya. Sidang perdana kasus cerai Cinta dan Taha akan digelar pada 18 Juli 2023 mendatang dengan agenda mediasi. Agenda perdana sidangnya yaitu tanggal 18 Juli 2023. Penggugat dan kuasanya, karena ini penggugat diwakili kuasanya ya. Penggugat dan kuasanya serta tergugat diperintahkan dan dipanggil oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghadap di persidangan di tanggal 18 Juli 2023 tersebut. Agendanya tentu kalau persidangan perdana itu adalah perdamaian, dan selain perdamaian juga antara penggugat dengan tergugat itu ditempuh upaya mediasi. Yang menggugat adalah Princess Cinta Penelope. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan memang tak secara spesifik mengungkapkan alasan Cinta menggugat cerai suaminya. Namun, ada beberapa alasan Cinta menggugat lantaran disinyalir belakangan sering terjadi percekcokan rumah tangga. Tak hanya itu, belum adanya keturunan juga menjadi salah satu faktor perceraian Cinta dan Taha. Memang ada persoalan yang diajukan oleh penggugat. Yang inti persoalannya adalah selama perkawinan antara penggugat dengan penggugat itu kan belum dikaruniai anak, dan ada peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan penggugat. Secara spesifik, gugatan penggugat itu belum bisa dapat kami informasikan karena masih gambaran masih secara global gitu ya, masih secara umum. Yang jelas ada ketidaksamaan, tidak sekata gitulah dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat. Itulah intinya. Diketahui sebelumnya Cinta memang didiagnosa oleh dokter tidak bisa memiliki keturunan lantaran pernah mengidap kanker. Saat itu Cinta pernah mengaku ikhlas jika suaminya Taha menikah lagi dan ingin punya keturunan. Ya alhamdulillah, kalau penyakit itu kan dari Allah ya gitu kan, jadi ya kalau update-annya alhamdulillah kalau untuk rahim aku semuanya udah bersih, sangat-sangat bersih. Terima kasih buat Allah, terima kasih buat mamaku, keluarga aku yang doain, dan juga teman-teman semuanya di sini juga fans aku yang nggak berhenti-berhentiin doain aku. Alhamdulillah bagian rahim aku udah bersih semuanya, serviks nggak ada, apapun juga nggak ada di sana. Cuman dia lagi vacationnya ke pankreas gitu kan, sedikit, cuman lumayan nakal gitu kan, tapi minta doanya lagi. Ya alhamdulillah kita udah cek dari awal, kita dapat ceknya dan taunya dari awal dia masih kecil sekali. Jadi kita mau lakuin PET CT. Habis PET CT mungkin kalau emang harus diangkat kita angkat, itu aja, minta doanya. Aku nutupin karena waktu itu mikirin mama. Sekarang gini, kalau misalnya seorang tua berpikir anakku belum punya anak gitu kan, belum pernah melahirkan, tiba-tiba kena kanker yang di bagian itu pula gitu loh kan, di bagian rahim gitu, tuba falopinya, dan harus diangkat, membuat dia nggak bisa punya anak lagi. Pasti hati mana orang tua yang nggak hancur
Dan aku nggak mau ngasih pikiran itu ke mamaku, jadi aku tutupin itu. Tapi ternyata yang lebih menyakitkan buat mama itu mendengar kata orang settingan, gitu kan. Yang kata, wah anaknya sakit, nggak sakit, orang kayak sehat-sehat aja. Padahal aku tuh 2 tahun nggak pulang karena lumpuh, nggak bisa jalan, ya kan. Aku awal ke Turki itu kan lari kan dari semuanya supaya nggak kelihatan di mana-mana kalau aku sakit, gitu kan. Berapa tahun aku bolak-balik ke Turki kan. Pas ngerasa sehat pulang, pas ngerasa udah agak greges lagi pergi. Jadi orang tuh hanya ngelihat pada saat aku sehat, gitu loh. Pas aku menikah, suamiku tahu aku kanker, mama pun tahu, cuman dia nggak tahu spesifiknya di mana karena aku selalu bilang udah mau hilang, insya Allah udah hilang. Gitulah ngomong. Suamiku tahu ternyata aku malah sakitnya hebat di sana dan harus diangkat. Mau nggak mau suamiku ngasih tahu keluarga, gitu loh. Jadi akhirnya mama tahu spesifiknya di mana, gitu loh. Tapi alhamdulillah mertua aku ngasih kekuatan, dia bilang we need you, kita butuh kamu, kata gitu kan. Anak itu titipan Allah, kalau nggak dikasih pun ya udah kalian seneng-seneng aja, kata mertua aku gitu. Dan akhirnya masih ada jalan lain, kita bisa coba bayi tabung gitu. Walaupun aku sempat jadi introvert berapa lama, tapi akhirnya karena didukung terus dikasih yang baik-baik gitu kan ke dalam pikiran aku, yang akhirnya aku semangat lagi gitu. Ya, dari rekam jejak perjalanan kisah asmara Cinta diketahui sudah 4 kali menikah. Mantan personel duo Keong Racun ini menikah dengan Taha Gökhan Arikan pada tahun 2020 dan hijrah ke Turki. Namun setelah 3 tahun, kisah pilu rumah tangga tak langgeng harus kembali dirasakan Cinta. Meski begitu, dalam gugatannya diketahui Cinta tak menuntut hal lain selain hanya memohon pihak pengadilan agama mengabulkan keinginan cerainya. Isi gugatannya yang pertama adalah agar dikabulkan gugatannya dan agar pernikahan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 itu agar diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu hanya itu saja, hanya perceraian saja yang dimohonkan atau yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Ini dalam hal ini penggugat memohon agar dikabulkan gugatannya dan agar pernikahan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 itu agar diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sementara itu, di tempat terpisah jelang agenda sidang cerai lanjutan, Vena Melinda mengembalikan barang pribadi Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Barang pribadi tersebut diketahui ada kurang lebih 100 macam termasuk akta kelahiran. Keputusan pengembalian barang tersebut dilaksanakan setelah pihak dari Vena mendapatkan surat kuasa resmi untuk mengembalikan barang-barang milik Ferry. Hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Ferry yang ada di rumah Bu Vena ke adiknya Pak Ari namanya. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei, kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Ferry ke Pasunan. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juli hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Ferry tersebut. Barangnya ada banyak nih. Berapa jenis? Mau fotoin aja kali ya. Berita acara serah terima barang tuh. Ada ikat pinggang, ada akta kelahiran, ada elektronik merek kacamata. Terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, baju koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ya, total ada 101 barang. Ya, momen pengembalian barang-barang Ferry tersebut juga disaksikan adik dan juga ibunda dari Ferry. Jenis barang yang dikembalikan pun beragam, mulai dari akta kelahiran, pakaian, sepatu, hingga alat elektronik. Memang sebelumnya diketahui Ferry sempat menuliskan surat untuk kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan menuliskan beberapa daftar barang-barang yang diduga masih berada di rumah Vena. Ini inisiatif dari Mama Vena.
Karena kan emang seharusnya itu kan barang punya suami dan dikembalikan ke suami lagi. Karena kan masih ikatan suami istri. Jadi kita harus meminta surat kuasa itu. Bukan seperti yang dibilang oleh Bang Sunan, urusan lawyer to lawyer. Gak ada di sini urusan lawyer to lawyer. Ini takutnya nanti terjadi fitnah. Karena apa? Pak Ferry kan sekarang statusnya di Kediri, bukan di Jakarta. Kalau misalkan kita pada saat itu serahkan, tiba-tiba Pak Ferry bilang, oh saya nggak ada suruh untuk mengasih itu barang, kesalahan lagi di klien kami. Ya nggak tahu, karena ini kan barang yang memang dibawa sama yang bersangkutan ke rumah. Ya, waktu itu kan karena suami istri masih ada barang-barang pribadi Ya, yang betul. dibawa. Tapi ada beberapa juga barang yang kayak ikat pinggang sama parfum itu saya kembalikan. Ya pokoknya ini udah lupa ya. Ya kalau Pokoknya- hadiah jadi milik pribadi dong. Ya pokoknya Iya kan? intinya itu semua yang memang Kalau misalkan kalau ini adalah milik pribadi punya Pak Ferry. Kalau misalkan pribadi pemberian untuk perempuan ya itu untuk istrinya atau nanti calon mantan istrinya. saya tidak ingin mengkip cincin ini. Ini cincin hadiah dari Ferry Irawan, hadiah ulang tahun saya yang saya bilang memang dominasi. Jadi saya mau mengembalikan saja. Oke, dicatat Mas. Oh gitu? Ya, Mau saya dikembalikan, Bu? kembalikan. Di depan teman-teman wartawan saya kembalikan semua yang pernah diberikan Ferry kepada saya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang bisa sekiranya ke depannya akan menjadi masalah, karena saya tidak mau lagi ada masalah. Kasus KDRT sudah clear, Ferry Irawan secara sah dan meyakinkan dihukum 1 tahun atas KDRT secara fisik dan psikis. Tinggal cerainya. Betul. Jadi tinggal cerainya, insya Allah mudah-mudahan akan segera selesai di pengadilan agama. Nah, saya menyerahkan kepada yang menerima. Yang menerima dalam hal ini siapa? Bang Ari, Iya. Ya. Sementara itu, Ibunda Ferry Haryati yang hadir menyebut tindakan yang dilakukan Vena dinilainya sadis. Pasalnya, menantunya tersebut mengembalikan barang milik anaknya di depan umum. Menurut Haryati, ada cara yang lebih baik jika ingin benar-benar mengembalikan barang putranya, tak harus di depan umum. Sebagai seorang ibu nih, saya terlalu amat sakit anaknya dijolimin. Aduh, benar-benar ini luar biasa. Tapi melihat barang-barang yang dikembalikan ini seperti ini gimana? Ya saya mau ngomong apa ya, dia yang mau ngembaliin. Tapi itu yang berhak, baju-baju ya itu barang-barang Ferry semua ya. Tapi yang barang-barang sudah dikasihkan ke Vena, kita tidak ada minta. Venanya sendiri yang ngomong katanya akan dikembalikan yang pemberiannya Ferry. Kenapa harus dikembalikan? Kan itu udah hak miliknya dia. Sebenarnya nggak harus dikembalikan. Mungkin belum puas juga kali nyakitin Ferry. Sedih Mbak, saya tuh sebenarnya pengen nangis. Nanti paling di mobil ya nangis ya Mbak ya. Sedih lah, sedih saya dengan diginiin gitu loh. Sampai dibeberin itu. Sebenarnya kalau mau kembaliin aja. Terserah ada yang kurang kayak ada yang apa ya. Nggak usah dibeber-beberin di umum deh. Lebih baik padahal ya, ini kan masih suami istri, kembaliin, kan tahu rumahnya, tahu rumah saya, kembaliin aja ke rumah, itu lebih baik. Dan saya juga mungkin akan nerima dia dengan baik ya, tidak akan dendam, kecuali dia nggak tahu ya. Saya tidak terpikir sampai punya rasa dendam, nggak ada saya. Dia harus mikir, bagaimana kalau anak laki-lakinya digituin seperti anak saya, sakit nggak? Nggak ada, nggak apa-apa. Saya juga udah tidak mau kenal lagi. Karena kan pernah ibunya juga, saya tidak akan menyebut lagi namanya Ferry. Dia katanya sudah menyiksa anak saya. Buktinya mana? Hakim memutuskan tok palu, tidak bersalah, tidak ada KDRT gitu, bukan tidak bersalah ya. Tidak ada KDRT bagi Pak Ferry. Terus saya sampai alhamdulillah, bersyukur banget. Memang sebelumnya Haryati sempat meminta beberapa barang milik Ferry, salah satunya pakaian. Bahkan saat itu Haryati sempat menyambangi kediaman Vena, namun dirinya tak disambut dengan baik. Apalah, udah saya mah ikhlas aja. Udah saya ikhlasin ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Maksudnya kan koper itu, katanya nggak tahu juga lah. Koper itu warna kuning kan, kuning itu kan ada yang kecilnya. Nah, nggak tahu. Terakhir saya lihat, waktu kita piknik ke puncak rame-rame,
dipakai sama Atala. Alhamdulillah sih, ya alhamdulillah sehat karena kan dukungan dari seluruh keluarga Kusumaningrat mendoakan supaya Ferry itu tabah, dikasih kekuatan sama Allah ya. Dan dia juga di sana tidak putus-putusnya dia sholat, ngaji, minta doa, kita kan sama Allah ya. Mudah-mudahan dia sampai pay bebas, tabah terus Ferry. Kasih kesehatan terus sama Allah, itu aja. Itulah kalau namanya di penjara ya gitu. Tapi ya alhamdulillah lah dia terima, itu aja. Mudah-mudahan Allah tidak tidur ya. Siapa yang bersalah nanti juga kelihatan kok. Kita tidak mendoakan siapa-siapa yang jolimin Ferry ya. Mudah-mudahan mereka dikembalikan hatinya, diberikan juga keikhlasan ya buat Ferry supaya Ferry-nya enak gitu di sananya. Saya tidak akan menjolimi orang-orang yang sudah menjolimi, kan itu tidak boleh dibales ya. Allah Maha tahu kok, Allah tidak tidur. Semoga ya Allah selalu akan menolong Ferry. Alhamdulillah, sebetulnya yang saya dari dulu khawatirkan kan adalah satu statement dari salah satu lawyernya yang bersangkutan bahwa saya terancam hukuman 4 tahun kan untuk masalah barang-barang Iya, ya. betul. Sebagai perempuan korban KDRT tentunya pada beberapa bulan yang lalu statement itu cukup membuat saya resah ya Mas. Saya sampaikan kepada kuasa hukum saya bahwa kita mesti melakukan apa nih supaya kita nggak ada drama-drama atau yang nggak ada hubungan sama KDRT. Tapi alhamdulillahnya Allah mempermudah sehingga dari awal kita yang berinisiatif untuk mengembalikan asalkan ada surat kuasa. Teman-teman masih ingat kan di tempat yang sama juga di sini saya meminta surat kuasa. Tapi bulan apa ya? Tanggal 23 Februari 2023. Bukan kita yang ingin menahan barang, tapi memang segala serah terima barang harus ada surat kuasa. Jadi ya itu yang kita tunggu. Di luar hal tersebut, Vena sendiri merasa tak ingin lagi ada sangkutan apapun pada Ferry, terlebih diungkit-ungkit soal barang pribadi. Vena saat ini justru menyayangkan lantaran lambatnya proses gugatan cerai. Vena berharap masalahnya dengan Ferry bisa cepat selesai. Terkait KDRT yang sempat dialaminya, Vena mengaku dirinya sudah tidak trauma lantaran beberapa kali menjalani terapi. Yang pasti saya bersyukur kepada Allah, satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan, kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tinggal beberapa kali sidang ya. 1 bulan artinya saya akan sah jadi resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Ya buat saya itu membuat saya pasti akan lebih tenang, lebih fokus bekerja untuk saya pribadi, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan karena saya ingin ini aja. Saya ingin hidup tenang sama anak-anak, saya pengen kerja lagi sama seperti dulu. Kalau trauma, insya Allah saya sekarang juga lebih dekat sama Allah melalui sholat sunnah, sholat fardu yang saya jalankan, terapi, dan buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja itu sudah sangat melegakan. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya bisa diberi sama Allah kemudahan, dan saya juga terima kasih sama teman-teman wartawan yang selama ini secara berimbang untuk bisa mensosialisasikan bahwa KDRT itu hal yang mungkin dibuktikan asalkan kita sebagai korban KDRT mau bicara, mau konsisten dan tidak takut, mau di sidewalk, mau di play victim, mau di apapun, yang penting kebenaran tetap jadi kebenaran. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih dari Kapolres Kediri, Polda Jawa Timur, Kejaksaan Kota Kediri, Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri. Berapa bulan yang lalu saya masih kesakitan. Berapa bulan yang lalu saya jadi orang yang sangat kesakitan. Tapi sekarang
saya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi saya sekarang ke sini, ke depannya saya akan benar-benar untuk pengen banget membantu teman-teman perempuan di luar sana yang masih terbelenggu oleh ketakutan. Kalau terapi sekarang sudah mulai, terapi saya kepada Allah sih, kepada Allah. Tapi kalau terapi sama psikolog saya masih lewat telepon, karena sekarang saya sudah mulai kerja lagi, saya harus kerja. Kalau saya nggak kerja, kasihan anak-anak, khususnya Fania. Jadi saya udah mulai lebih memperbesar terapi saya, khususnya bermunajat kepada Allah. Itu yang lebih saya fokus.